Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke part 2. Sorry, ini saya pakai GoPro lagi-lagi karena barang baru saya belum bisa ini cara zoomnya bagaimana. Saya cuma dari jarak jauh, mungkin nanti teman-teman bisa melihatnya videonya dengan didekatkan ya. Ini part satunya tadi yang sudah kita engraving menggunakan CNC yang sama dengan spek yang sama, ketinggian sama. Ini materialnya yang berbeda, dia menggunakan granit toko ya. Hasilnya nggak bisa putih, backgroundnya itu tetap hitam, tapi hitamnya hitam apa itu ngedop gitu. Ini bisa putih yang tulisan ini karena kecepatannya kita pakainya 500 mm per menit, kedalaman sekitar setengah mili atau 1 mili, nggak sampai ini ya, 500 mm per menit. Nah sekarang kita lanjut untuk grafir batu granit yang asli. Ini miliknya pelanggan dari Surabaya. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa nanti. Ini sudah dilepas ya ini. Sekarang lepasnya bagaimana? Coba kameranya saya lepas dulu. Saya bawa ke sini biar lebih dekat, lebih jelas ya. Ini tadi tulisan, setelah menulis yang bagian bawah ini terus engraving yang atas itu. Oke. Uji cobanya tadi ini saya banyak sekali uji coba, yang namanya belajar kan, nyoba-nyoba. Nah yang paling ideal ini sudah masuk ideal, medial, ini ideal. Nah sekarang dari hasil eksperimen ini tadi saya terapkan di tempatnya pelanggan yang ini, Pak Cipto ya, ini kalau nggak salah batunya Pak Cipto. Mohon izin Pak Cipto, batunya saya grafir Pak Cipto. Karena saya nyari batu tipe ini, tipe apa sih ini yang asli ya, ini ya, kalau dari samping kelihatan tebel. Ini asli granit, ini di Nganjuk nggak ada, saya nggak tahu belinya di mana. Mau dipakai nyoba-nyoba nggak punya. Jadi saya minta izin ke Pak Cipto untuk batunya kita kerjain. Oke. Ini untuk hasilnya, untuk softwarenya kita menggunakan software Lexbrun, bukan Max3 lagi ya. Ini kita dari Karunia Sejahtera 2. Yang tanya Arwing, monggo CNC router. Ini CNC plasma router, bak airnya ada di situ, bak airnya tinggal pasang, bisa plasma bisa router. Oke, kembali lagi ke spek CNC laser. Untuk kerangka laser lama, tabung laser lama, semuanya ini spare part lama yang sering kita pakai untuk eksperimen, uji coba dan sebagainya. Oke, tapi kontrolernya udah beda. Kalau kontroler yang lama seperti ini, oke, USB tapi Max3. Kemudian setelah itu ada lagi versi selanjutnya Max3 tapi LPT port, ini udah lumayan bagus. Tapi yang terbaru ini bisa untuk gambar juga, untuk engraving gambar. Dia menggunakan ini softwarenya ganti, bukan Max3, tapi kita menggunakan software Lexbrun. Nampak nggak ini? Lexbrun, saya pakai versi 1.0.06. Nah, apa saja yang harus saya sampaikan di sini? Ini tadi saya menggambar, ini kiriman dari Pak Cipto ya untuk gambarnya. Kemudian untuk tulisan ini saya bikin sebagai pengingat untuk settingan saja. Ini bukan nama, tapi ini tanggal pembuatan sama spek-spek kecepatan, power dan settingan yang perlu disampaikan. Nah, settingan ini bisa kita lihat di sini. Ini untuk layernya saya punya 3 layer, tapi yang layer ketiga mungkin nggak dikerjakan karena ini bikinan baru. Yang hitam ini image, yang hijau ini adalah ini apa, tulisan. Nah, yang image, yang gambar ini settingannya tinggal klik 2 kali. Nah, di sini muncul settingan yang saya pakai, speed atau kecepatan 5000 mm per menit, satuannya mm per menit. Ini nampak nggak ini? Semoga saja nampak ya. Saya pakai GoPro jadi nggak bisa lihat. GoPro itu monitornya sebesar kuku jempol, jadi saya nggak bisa melihat. Kemudian maksimum powernya kita pakai 3 ini skala gitu. Kalau powernya saya kurang tahu karena kalau maksimalnya saya pakai 100. Nah ini pakai 3. Kemudian over scanning saya 12% atau 10 mili, ini yang biasa saya pakai biar samping kanan kirinya kehajar semua. Kemudian lane interval lane intervalnya saya pakai 0,1. Kalau teman-teman mau lebih detail tinggal dikecilin aja.
kalau nggak terlalu detail ya dibesarin. Ini kalau di Max 3 namanya step over. Oke, lanjut. Untuk mode yang saya pakai untuk engraving gambar foto tersebut adalah halftone. Kemudian sel per incinya, jadi 1 inci itu terisi 75 sel. Kemudian halftone angle-nya 22,5. Ini kemiringan. Kalau sel per in ini adalah apa? Kerapatan ini ya, teksturannya ini kalau digedein maka ini nanti akan lebih besar-besar untuk pixelnya ini. Oke, lagi ngobrol ternyata dia sudah selesai. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia kembali ke zero. Kenapa dia kembali ke zero padahal baru nulis sampai dan gambar? Karena layout yang kedua ini sudah kita bikin sejak kita desain ini sebelum dikerjakan. Nah, setelah dikerjakan saya baru ingat ini belum ada kotaknya, garis kotak. Nah, makanya ini saya tambahkan garis kotak. Oke, selanjutnya kita tinggal mengerjakan yang garis kotak ini. Ini garis kotak menggunakan kecepatan 500 mm per menit dengan daya tetap 3 watt. Oke, ini biar nggak dikerjakan kita hapus atau kita matikan, kita disable. Kemudian yang dikerjakan cuma yang garisnya ini saja. Kita tinggal start, ini tombol start. Oke, start. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dikerjakan. Jadi dia mengerjakan di bagian yang belum kita kerjakan tadi, garis. Oke, nampak nggak ini apinya? Nampak ya? Cantik sekali apinya. Ini cuma 3% dari kekuatan maksimum dari laser 50 watt vertikal. Untuk engraving dan penulisan huruf ini tadi kita pakai kecepatan 5000. Oke. Sedangkan penggarisnya untuk menggaris kotak ini kita menggunakan kecepatan 500 karena tujuannya biar lebih dalam. Pokoknya semakin lambat kita jalan maka semakin dalam untuk hasilnya, seperti itu. Tapi ya perlu diketahui, semakin power besar maka tabung lasernya akan semakin cepat habis juga, karena tabung laser itu kalau menurut suppliernya dia mempunyai lifetime cuma 10.000 jam. Semakin sering dipakai maka semakin cepat habis juga. Oke, saya kembalikan ke statif dulu. Saya kembalikan ke bracket. Mau saya pakai untuk mengangkat material yang di cutting itu, yang dikerjakan. Oke, lasernya kita geser dulu. Penggeseran bisa manual dengan didorong karena dia sudah menggunakan sistem enable disable debriefer ya. Jadi kalau nggak bekerja dia nggak ada aliran listrik masuk, sehingga CNC bisa kita gerakkan sesuka kita manual maupun menggunakan kontrol di softwarenya. Oke, ini hasilnya mau saya angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya kelihatan nggak ini? Insya Allah bagi saya ini sudah luar biasa karena sejauh ini saya belum pernah grafir di granit. Oke, ini bisa nampak nggak? Oke ya, untuk tulisannya juga